Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam acara Yusuf Rizky Channel. Nah, jadi kesempatan kali ini teman-teman, kita bersama rekan saya akan membahas sedikit nih teman-teman tentang new media dan juga sosial. Jadi teman-teman, new media dan sosial itu merupakan sebuah perubahan skala besar nih teman-teman, dan juga merupakan konvergensi dari sebuah media. Nah, di konvergensi sebuah media ini teman-teman dibagi menjadi 4 media nih teman-teman. Yang pertama ada media baru dan juga budaya populer. Yang kedua ada media baru dan juga selera. Yang ketiga ada media baru dan juga postkolonialisme, dan juga ada media baru serta subkultural. Nah, jadi teman-teman, kita akan bertanya nih kepada saudara Yunus. Apa sih tentang pengertian dari new media itu sendiri menurut saudara Yunus nih? Oh, baik, Saudara Yusuf. Jadi teman-teman, new media atau media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari media yang sangat mempresentasikan media baru adalah internet, program televisi, film, majalah atau buku, dan surat kabar. Jadi istilahnya itu berarti new media adalah jenis media yang menggunakan teknologi digital, begitu ya Yunus ya? Ya. Jadi itu mengacu kepada internet dan juga itu berbeda dengan media-media old. Kan kalau media old itu mengacu seperti media tradisional nih, seperti misalnya media cetak, media surat kabar, majalah, televisi dan juga radio, mungkin seperti itu ya. Ya. Nah, jadi apa sih dari pembahasan tadi nih pengertian new media langsung ke konvergensi media itu sendiri apa nih menurut saudara Yunus? Oh, menurut saya konvergensi media adalah integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media. Nah, jadi teman-teman, konvergensi media dilakukan untuk menghasilkan serta menerbitkan berbagai konten media melalui alat dan infrastruktur teknologi untuk dimanfaatkan oleh audiensi yang beragam. Oh, jadi setelah konvergensi media itu sendiri nih, kan tadi sudah dijelaskan oleh saudara Yunus. Nah, di konvergensi media itu sendiri kan terbagi menjadi 2 bagian. Itu bisa disebutkan apa saja dan bisa sedikit dijelaskan mungkin dari konvergensi media itu sendiri apa? Yang pertama mungkin penggabungan teknologi serta platform media yang sebelumnya berbeda menjadi satu. Yang kedua, strategi bisnis di mana perusahaan komunikasi menggabungkan atau mengintegrasikan kepemilikannya atas profesi media yang berbeda. Jadi itu 2 bagian dari konvergensi media itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya setelah dikonvergensi itu kan menjadi 2 bagian nih saudara Yunus ya. Ya. Lalu setelah itu kan menghasilkan 4 buah media yang tadi saya sudah sebutkan pertama tuh ya. Bisa dijelaskan mungkin salah satunya? Media. Silakan. Yang tentang konvergensi media itu sendiri, yang pertama itu kan ada media baru dan juga media populer. Nah, media populernya itu apa sih pengertian dari media baru dan juga media populer itu sendiri? Media baru dan budaya populer, media baru dan media budaya populer. Nah, teman-teman, mayoritas dari kita besar dengan budaya populer, bahkan mungkin sejak kecil banyak dari kita yang sudah akrab dengan budaya populer dan berinteraksi hingga hari ini. Mendengar musik, membaca buku cerita, menonton film dan iklan, datang ke suatu event, itu semua masuk ke dalam budaya populer. Mungkin itu, Sob. Itu jadi pengertian daripada budaya populer itu sendiri ya saudara Indonesia. Ya. Nah, dari penjabaran tentang media baru dan juga media populer itu apa, Nus? Bisa dijelaskan sedikit penjabaran dari media baru dan media populer itu sendiri apa? Mungkin tadi. Oh, yang tadi berarti itu? Iya. Oh, siap. Jadi lanjut teman-teman ke pertanyaan selanjutnya itu. Kan di dalam sebuah new media nih, new media dan juga sosial Indonesia, itu terdapat di dalam budaya populer itu terbagi menjadi 3 bagian nih kalau nggak salah ya. Yang akhir itu apa saja sih? Di dalam budaya populer kan terbagi lagi menjadi 3 tuh. Ada kayaknya tuh kalau nggak salah dulu pernah dijabarkan oleh Pak dosen ya. Kultur. Ya, bisa dijelaskan tuh atau satu-satu? Baik.
Hikultur, budaya tinggi adalah subbudaya yang menekankan dan melingkupi objek budaya yang bernilai estetis yang secara kolektif dihargai oleh masyarakat sebagai seni yang patut dicontoh dan karya intelektual, filsafat, sejarah, seni, dan literatur yang dianggap masyarakat mewakili budaya mereka. Oh, berarti itu adalah ciri dari high culture itu sendiri ya? High culture itu. Lanjut di pop culture itu seperti apa? Menurut saya yaitu budaya yang cenderung dikenal dan digemari oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini. Fenomena seperti fenomena TikTok, Instagram, dan sebagainya, dan juga low culture. Langsung yang ketiga ya Sob, low culture. Sementara itu definisi ini dikontraskan dengan low culture, yaitu budaya yang mengacu pada masyarakat, kurang berpendidikan, dan sifatnya lebih umum. Misalnya majalah gosip, musik populer, reality show, dan sebagainya. Oh, berarti itu adalah yang dibagi tiga tadi ya, tentang new media dan juga sosial. Yang pertama itu teman-teman, itu ada high culture yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Yunus. Yang kedua ada pop culture, dan yang ketiga itu ada low culture teman-teman. Nanti penjelasannya kan sudah dijelaskan oleh saudara Yunus. Nah, dilanjut mungkin ke yang terakhir ya saudara Yunus, tentang selera new media dan selera baru. Apakah ada penjabaran? Coba bisa dijelaskan sedikit nih tentang new media dan selera baru itu apa sih? Selera sinonimnya adalah kehendak, cita rasa, kegemaran ataupun kesukaan. Jadi teman-teman, selera setiap orang selalu berbeda. Sulit ditemukan sekelompok orang yang memiliki selera yang sama. Biasa saja mereka selera yang sama pada satu hal, tapi berbeda dalam hal lain. Contohnya, kita mengumpulkan beberapa orang peminum kopi, pasti mereka tidak sama dengan meracik kopi. Itu ada orang yang suka manis, ada pula yang suka rasa pahit dalam satu keluarga saja. Masing-masing anggota keluarga memiliki selera yang berbeda-beda. Contohnya, selera makan, andai kata dalam sebuah keluarga terdapat 5 orang anggota keluarga, ayah, ibu, dan 3 orang anak. Mungkin itu. Nah teman-teman, jadi mungkin dari pertemuan kali ini tentang new media dan juga sosial nih teman-teman, bisa kita ambil kesimpulan. Jadi new media itu teman-teman dianggap sebagai sebuah bentuk komunikasi multimedia dan juga digital nih teman-teman, yang terjadi melalui komputer desktop ataupun laptop maupun telepon, tablet, dan juga perangkat lainnya nih teman-teman. Jadi teman-teman, sejatinya itu new media telah diperkenalkan interaksinya oleh para pengguna, bukan sekedar mengonsumsi media itu sendiri. Nah mungkin teman-teman, itu sedikit penjabaran tentang new media dan juga sosial yang bisa saya sampaikan beserta rekan saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.